Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya, mahasiswa baik kelas A, B, dan C yang mengambil mata kuliah fisika mekanik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan elastisitas. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas berkaitan dengan usaha dan energi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan elastisitas dan masih berhubungan dengan materi sebelumnya ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, baik. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Karena materi dasar ini nanti akan menjadi bekal Anda ketika Anda akan memulai riset. Karena ketika Anda mengambil riset, bisa berkaitan dengan material, pasti Anda akan mengamati atau meneliti bagaimana material tersebut mempunyai sifat-sifatnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, elastisitasnya seperti apa, tegangannya seberapa, regangan, modulus elastisitas. Dan di konsep itulah maka ini sebagai basic atau dasar ilmunya pada materi mata kuliah ini yang dengan topik elastisitas ini. Teman-teman juga pasti memahami dan mengetahui material-material yang elastis ataupun plastis ya. Dan pasti dalam kehidupan keseharian kita sering menemui material-material tersebut, baik yang material elastis ataupun material yang plastis gitu. Oke, nah dalam hal ini konsep pertama kita yaitu ada tegangan atau stres. Kita sering ya bilang stres atau tegangan. Nah, ini merupakan gaya yang bekerja pada permukaan seluas satu satuan. Tegangan merupakan besaran skalar yang memiliki satuan Newton per milimeter per meter persegi. Berarti dia berkaitan dengan adanya gaya dan luasan ya. Oke, tegangan pada benda menyebabkan benda itu berubah bentuk atau namanya terdeformasi. Ada perubahan dalam benda tersebut atau sampel tersebut. Dalam hal ini untuk tegangan terdapat 3 jenis, yaitu antara lain ada namanya tegangan tarik, terus ada namanya tegangan tekan, terus ada namanya tegangan geser ya. Oke, pada tegangan tarik ini menyebabkan pertambahan panjang. Kenapa material itu bertambah panjang? Ada yang tahu? Coba berpikir sejenak. Kenapa material itu ketika diberi tegangan tarik bertambah panjang? Tentunya karena adanya gaya tarik pada benda yang diberikan pada benda tersebut. Kemarin sudah membahas berkaitan dengan usaha dan energi ya. Jika suatu benda diberikan gaya tarik ataupun dorong, dia akan berpindah. Dalam hal ini, ketika diberikan benda tersebut, misal material logam nih, diberikan gaya tarik maka dia akan terjadi tegangan tarik pada benda tersebut, otomatis akan bertambah panjang. Dalam konsep pertambahan panjang ini, karena ada penarikan suatu material logam tersebut, otomatis akan ada perubahan bentuk juga, deformasi. Luasannya akan mengecil atau membesar. Ketika suatu benda ditarik, otomatis dia material dari suatu logam tersebut akan mengalami pengurangan diameter. Misal ada ini ya, baja lah, Anda tarik lah, pasti untuk diameternya dia berkurang jika dia dalam bentuk si material tersebut adalah silinder. Atau bisa juga untuk kekuatan uji tarik ini bisa juga dilakukan pada material dalam bentuk dog bone, tidak harus silinder gitu. Terus ada namanya tegangan tekan. Nah, ini berkaitan dengan menyebabkan pengurangan atau penyusutan panjang. Karena suatu material ketika diberi gaya tekan maka akan terjadi tegangan tekan yang menyebabkan suatu pengurangan atau penyusutan.
Tegangan geser. Nah, ini berkaitan dengan pasti menyebabkan perubahan bentuk, karena ketika suatu material, ketika dia dalam satu bentuk diberikan tegangan geser, maka akan terjadi deformasi. Mungkin tadinya dia sejajar, jadi ketika sudah diuji dengan diberikan tegangan geser ini, maka si benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk tadi atau tidak sejajar lagi. Untuk atom-atomnya ya. Jika logam biasanya atom-atomnya akan terjadi deformasi. Jenis tegangan untuk benda padat dalam hal ini ya ini ada contoh, ada tegangan tarik ya. Ini konsepnya diberikan gaya tarik pada sisi 1 dan sisi 2 ya. Maka akan terjadi pertambahan panjang mula-mula, maka setelah ditarik maka akan terjadi delta L atau pertambahan panjang. Ketika material itu diberi gaya tekan, maka akan terjadi tekan tadi ya. Maka dia akan diberi dua gaya pada kedua sisinya. Maka akan terjadi apa? Penyusutan, pasti penyusutan panjangnya. Kalau yang tarik dia bertambah panjang, kalau yang tekan dia malah berkurang. Geser. Nah, dia akan terjadi perubahan bentuk tegangan geser. Nah, dalam hal ini tegangan dapat dirumuskan sigma sama dengan F per A. Untuk F adalah besar gaya tekan atau tarik dan A adalah luas penampang. Maka tegangan bisa kita cari dengan persamaan ini. Oke, berkaitan dengan regangan atau strain. Nah, regangan adalah pertambahan panjang suatu benda atau sampel ya yang disebabkan oleh dua gaya yang sama besar dengan arah berlawanan dan menjauhi ujung benda. Nah, dalam hal ini gaya yang dimaksud ya tadi itu ada gaya tarik, tekan, dan geser. Berlawanan ya. Oke, rumusan dari regangan sendiri untuk persamaannya yaitu regangan sama dengan delta L per L0 atau sama dengan L0 min L1 per L0. Untuk ini adalah regangan, delta L pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula sampel atau materialnya atau bendanya. Untuk L1 adalah panjang akhir dari material. Nah, ini untuk delta L ya. Oke, terus ada namanya kekuatan maksimum pada beberapa material. Nah, baik, dalam hal ini untuk kekuatan maksimum pada beberapa material, ini ada beberapa bahan ya. Terus ada kekuatan tariknya, kekuatan tekan, dan kekuatan geser. Dalam pentabelan ini diharapkan nanti ketika rekan-rekan mahasiswa misal mau melakukan riset atau penelitian, mau menguji, mau mempunyai suatu baja atau mungkin aluminium atau material kayu mau disambung, di joining. Mungkin ada yang saya ingin mau joining dengan metode pengelasan pada logamnya baja atau aluminium. Terus atau mungkin yang lain material lainnya. Tetapi yang satunya ingin menjoining atau menyambungkan dengan metode baut atau menggunakan adhesive bonding atau lem ya. Bisa juga, tetapi perlu diperhatikan kekuatan dari material aslinya atau material adherennya, material yang akan disambung. Maka teman-teman harus mencari properties dari material tersebut. Berapa kekuatan tarik dari misal kalau pengelasan base metalnya atau material yang mau disambung, berapa kekuatan tariknya ketika mau diuji tarik. Ya, kalau sambungan pasti uji tarik ya. Mungkin untuk material lain berkaitan dengan kekuatan tekan atau kekuatan geser, mungkin ada pengujian berkaitan dengan uji gesek ataupun uji keausan atau uji bending.
Bisa juga suatu material baja di carburizing atau mungkin di heat treatment atau mungkin diberi pelapisan, maka diperlukan beberapa pengujian dari material tersebut. Apakah mempengaruhi peningkatan kekuatan dari si materialnya? Jika mempengaruhi, Anda sudah punya data basicnya dari raw materialnya, berapa kekuatan tariknya, berapa kekuatan tekannya, dan kekuatan gesernya. Maka Anda bisa mengetahui ketika sudah di-treatment, maka akan meningkat atau menurun. Jika meningkat, hal apa saja yang mempengaruhi ini? Nah, itu akan menjadi suatu kajian dari penelitian Anda. Oh, ternyata dengan adanya perlakuan atau heat treatment tadi, atau mungkin dengan penambahan unsur apa dalam saat joining, atau fillernya mungkin menggunakan apa ya, dalam penyambungan pengelasan tadi ternyata mempengaruhi dari si kekuatan sambungan ataupun si kekuatan material yang Anda treatment tadi. Nah, ini ada beberapa bahan ya, ada besi, gips, baja, kuningan, aluminium, beton, terus ada marmer, granit, kayu pinus nih, terus ada nilon dan tulang. Pada apa sekarang ini malah banyak dilakukan juga riset-riset untuk mengganti pen dari kalau apa patah tulang ya, untuk penyambungannya biasanya kan menggunakan pen yang dari platina itu ya. Sekarang sudah banyak dilakukan atau gencar dilakukan riset berkaitan dengan penggunaan material pengganti pennya dari si platina itu menggunakan tulang. Ini di riset sehingga bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk dunia kesehatan. Biasanya kalau nggak salah dulu dosen saya itu pernah ada yang meriset berkaitan dengan tulang dari sapi. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan modulus elastisitas. Nah, ini masih membahas dengan si properties material pasti ya. Nah, modulus elastisitas di sini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan dari suatu benda. Modulus elastisitas dilambangkan dengan E atau dan satuannya Newton meter persegi per ya. Modulus elastisitas disebut juga modulus Young atau E sama dengan sigma per regangannya. Jadi mungkin waktu SMA, saya yakin yang SMA pernah dapat materi ini, karena saya dulu juga SMA ya. Sebenarnya dulu waktu SMA kita juga kurang paham mungkin ya, belum memahami sebenarnya buat apa sih ngitung modulus elastisitas. Kenapa sih harus menghitung regangan, tegangan suatu material? Manfaatnya apa? Ini manfaatnya sangatlah luas dan dibutuhkan ya dalam suatu industri ketika teman-teman sudah terjun dalam penelitian dan data penelitian tersebut nantinya bisa direkomendasikan dalam produk yang ada di industri. Rekomendasi untuk material ini dan riset ini bisa nggak digunakan di industri. Jika bisa, maka dari industri akan menggunakan komposisi yang kita riset, maka dari produk itu bisa dipasarkan. Kesinambungannya ke situ. Nah, dari suatu material perlu kita pahami juga untuk modulus elastisitas. Hal ini pasti berkaitan dengan si material itu elastis atau plastis. Tegangannya berapa, regangannya berapa ketika diberi suatu ini ya gaya atau waktu pengujiannya. Makanya sangatlah penting ya untuk mengetahui si modulus elastisitas dari si material itu seberapa besarnya. Maka kita bisa mengetahui bahwa material itu apakah dia plastis atau elastis. Terus ada namanya modulus geser ya, perbandingan tegangan dan regangan geser atau luncur. Nilai modulus geser suatu material mencapai setengah sampai sepertiga nilai dari modulus Young. Nah, ini bisa dirumuskan untuk modulus geser, G sama dengan L0 kali F per A kali delta L. Ini untuk delta L jarak pergeseran benda tegak lurus terhadap L atau tinggi si benda tersebut atau sampelnya. A adalah luas permukaan yang sejajar dengan gaya F yang diberikan. Oke, kita lihat dengan gambar berkaitan dengan A dan F-nya untuk modulus geser. Nah, ini ada delta L-nya ya. Oke.
Saya lanjutkan, terus ada namanya modulus Boole. Adalah nilai yang menggambarkan toleransi sebuah bahan terhadap perubahan volume jika dikenai gaya. Modulus Boole didefinisikan sebagai perbandingan tegangan volume dengan regangan volume. Tegangan volume adalah gaya persatuan luas. Regangan volume adalah perbandingan perubahan volume atau delta V dengan volume mula-mula atau VI. Sehingga untuk modulus Boole bisa dicari sama dengan delta F per A per delta V per VI. Oke, terus ini ada namanya nilai modulus elastisitas hanya bergantung pada jenis bahan suatu benda, tidak bergantung pada ukuran atau bentuk. Makanya jika bendanya beda, pasti otomatis modulusnya berbeda. Berikut adalah nilai dari modulus elastisitas dari beberapa jenis material. Nah, ini ada beberapa material ya. Ada aluminium, baja, besi, karet nih paling ini ya, kecil ya. Terus kuningan, nikel, tembaga, timah, beton, kaca, dan wolfram ya. Ini untuk modulus elastisitasnya dari beberapa material. Kadang kita juga berpikir, oh, mungkin dari material ini sepertinya elastis banget, tapi kita harus seberapa elastisnya itu perlu diuji untuk mengetahui modulus yang tersebut atau modulus elastisitas dari material tersebut. Nah, ini untuk tabel modulus elastis geser dan boxnya ini juga sudah ada pentabelannya ya untuk beberapa material. Oke, terus ada namanya diagram tegangan regangan. Oke, teman-teman mungkin bingung ya, ini baru pertama kali atau enggak? Saya kira kalau pertama kali ya nggak apa-apa ya. Saya kira nanti pasti langsung paham apa itu diagram tegangan regangan. Kenapa kita butuh diagram tegangan regangan? Dalam konsep diagram tegangan regangan ini untuk apa? Di dalam sumbu E kita akan mengetahui, yaitu berkaitan dengan regangan. Sumbu Y berkaitan dengan tegangannya. Nah, ketika ketika dia kurang dari 1% ya ada regangan tetap, terus ini ada namanya sifat elastis, ada namanya batas proporsional. Ketika suatu material diuji, pasti dia akan mengalami kenaikan tegangan dan dia mulai meregang ketika diberi uji tarik atau uji tarik ya dalam hal ini ya. Dia ditarik pasti dia akan mengalami grafik seperti ini, masih dalam batas elastis, terus melewati batas proporsionalnya dan menuju batas yield strength-nya atau batas elastisnya. Berarti ketika sudah mencapai batas elastis si material, dia tidak bisa berubah ke bentuk semula. Otomatis akan dia menjadi sifatnya plastis atau tidak bisa balik ke bentuk semula lagi karena sudah berubah menjadi plastis. Ketika sudah mencapai di daerah plastis, maka dia akan mencapai titik puncak, ultimate tensile strength-nya. Di sini, ketika sudah mencapai titik puncak dari UTM-nya, ultimate tensile strength, maka dia akan menjadi crack atau titik putus. Terjadi patahan atau mungkin retakan, sudah di batas titik putus ini, atau bisa diilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini ketika sudah ini batas yield strength-nya, terus akan terjadi ultimate tensile stress, setelah itu akan terjadi necking ya, mulai terjadi
necking atau ini ya, crack kecil, lama-lama akan terjadi fracture atau putus. Nah, ini untuk gambaran diagram tegangan-tegangan ketika suatu material Anda uji tarik, maka akan terjadi yang tadi yang saya bilang, dia akan menjadi mulur dan pasti untuk diameter tengah dari si material tersebut akan terjadi penyusutan dan lama-lama akan membentuk necking, terjadi pengurangan di sini ya, necking retak dan akan putus pada sambungan misal pengelasan yang diuji tarik gitu. Oke, nah ini ada beberapa contoh soal nanti saya upload di Elita ya. Mungkin teman-teman nanti bisa simak untuk videonya ulang dan untuk file PDF-nya juga saya sampaikan di Elita, silakan nanti di-download. Terima kasih untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.